Saya mengajukan untuk perubahan. Nah, sekarang berdampak ini terdampak sakit banget ini di bagian belakang. Jadi begini ya, sejak dulu sudah kita sampaikan permohonan silahkan diajukan kalau memang sakit. Tetapi yang ada hanya permohonan, tidak dilengkapi dengan surat dari rutan, kan begitu. Kita tunggu memang mana surat dari rutan yang memang dari hasil lab di luar itu memang perlu untuk pengobatan di luar. Jadi nggak ada. Kalau nggak ada bagaimana kita mau mengizinkan gitu ya. Kalau memang sakit itu cepat dilengkapi. Sudah tahu sakit tapi nggak dilengkapi ya, bagaimana kita mau mengizinkan kan begitu ya. Izin yang mulia, bukannya rutan tidak mau mengeluarkan, tapi rutan sudah tahu bahwasannya dari dokter itu saya harus terapi seminggu 2 kali. Jadi kita sampaikan ya, formalitas bagi kita penting. Rutan itu mengizinkan atau tidak kan saya harus baca kan begitu kan. Dan itu sudah disampaikan beberapa kali permohonan kan begitu. Nggak pernah saya tolak kan. Makanya surat baru saya terima kemarin. Saya tunggu juga mana surat dokternya, kalau nggak ada dokter rutan kan begitu. Kalau nggak ada, mana saya mau mengeluarkan apa pertanggungjawaban majelis kan. Tentunya penetapan nanti juga ditolak oleh jaksa. Dasarnya nggak ada kok dikeluarkan penetapan kan begitu juga ya. Tolong kalau memang sakit ada surat sakit dari rutan. Kita nggak pernah menolak begitu ya, ada apa ya. Jadi begitu ya, karena sudah azan kita pos, habis maghrib kita lanjutkan. Ini setelah tujuh kan mulai lagi. Habis maghrib. Hakimnya bilang habis maghrib doang. Enggak, setengah 7. Iya, sholat dulu. Coba ya? Ini terus sini aja nih, Pak. Di sini aja, orang ini juga pada di sini kok, nggak keluar. Mau kerja ke situ?
Saudara terdakwa, saya langsung saja. Di tanggal 4, sebagaimana persidangan sebelumnya, pada saat keterangan saksi Reza Gladys menyatakan bahwa dia pernah melihat live akun TikTok di Kelurahan. Apa betul di Kelurahan itu milik akun TikTok milik saudara? Iya betul. Betul. Nah, kemudian di tanggal 14 tersebut dia pernah melihat postingan di mana saudara mengatakan, itu saudara live mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa, Glavitsia yang lagi diituin dokter Glavitsia kan, yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glavitsia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutihnya luntur, nggak ada. Kalau mau putih ya suntik, perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia, ini blow-onnya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit pula, kena kanker kulit, aduh repot. Apakah saudara pernah mengatakan hal seperti itu? Tanggal 14 saya tidak live TikTok sama sekali. Tidak live TikTok. Saya ada kerjaan waktu itu bersama Falcon. Oke, itu yang saya tanyakan adalah. Iya, makanya itu live siapa tanggal 14? Karena tanggal 14 saya tidak ada live TikTok Enggak. sama sekali. Kita ingatkan ya, baru mulai sudah seperti ini. Pertanyaan dijawab, jawaban selesai baru ditanya. Jangan saling tanya jawab begitu ya. Satu-satu ya, pertanyaan selesai dijawab. Jawaban belum selesai jangan ditanya kan begitu ya. Silakan dilanjutkan. Ya, yang saya tanyakan itu yang saudara Reza Gladys pernah melihat tanggal 14 tadi saya jelaskan. Nah, apakah saudara sebelumnya pernah melakukan live TikTok yang saya bicarakan tadi? Kapan? Tanggal 14 kan? Saya yang bertanya Saya nggak pernah live TikTok di bulan November, saya hanya melakukan live Bulan TikTok 2 kali. Oktober, iya, hanya 2 sampai 3 kali. Bulan Oktober. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah melakukan live TikTok yang membicarakan hal seperti itu di etnik hidup Kelurahan? Itu, ya makanya saya tanya. Tadi kan Anda bilang JPU, tanggal 14 November saya melakukan live TikTok. Bukan. 14 Oktober. Jadi sebentar ya, kita ingatkan terdakwa. Seperti saya sampaikan tadi, dijawab yang ditanya ya. Saudara hari Minggu tanggal sekian di mana? Jawab aja di mana kan begitu ya. Jangan malah tanya kan begitu. Kecuali pertanyaannya kurang jelas mohon diulang kan begitu ya. Baik, yang mulia. Silakan dilanjutkan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kami, apakah saudara pernah melakukan live TikTok yang seperti saya bicarakan seperti itu? Tidak. Oke. Kemudian ada juga live TikTok. Siapa sih namanya Glavitsa sama dia juga produknya biar ada dokter juga produknya jelek. Dokter Reza iya benar itu sama dia, entar dia belum keterlaluan tapi produknya dia juga jelek. Dia bawa-bawa kedokterannya jual-jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Dia bilang katanya si dokter Reza ini setiap orang tuh masalah kulitnya berbeda-beda sampai berpuluh-puluh produk. Lo kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Glavitz. Apa sih Glavit? Susah banget namanya. Coba ketikin dulu. Mana Gladys, Glavitsa, ya Glavitsia, ya pokoknya itu deh. Yang dokternya kurus kering. Itu loh sama dia juga. Badan dia itu juga abu-abu. Itu mukanya dia juga dengkulan. Semua itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jadah di TikTok. Tapi gue mau ke Melvina dulu. Gue mau fokus ke Melvina. Gue suka sama orang-orang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu, hasil jual produk overclaim dan seterusnya. Apakah saudara pernah memberikan live TikTok dalam Betul, pernah. Oke. Nah kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2024, apakah saudara pernah mengirimkan kepada saksi Oki Pratama
terdakwa mengirimkan pada saksi Oki Pratama mengatakan, mana sih aibnya si Reza Ceking? Pernah, tapi kan tidak ada. Ini dijawab, di situ di WhatsApp ada nggak? Pertanyaan Betul. saya, pernah. Coba tanyakan lagi Oh, ya. yang ditanya Jawab pernah, nggak gitu aja yang mulia. Silakan diteruskan. Ya, apakah pernah? Pernah, tapi kan akhirnya dibalas oleh Dr. Oki tidak ada aibnya. Tidak ada. Nanti kita akan bacakan sampai situ ya. Nah, itu tujuan saudara menanyakan hal seperti itu kepada saksi Oki Pratama itu dengan tujuan apa? Oke, terima kasih. Dengan tujuan karena waktu itu saya melihat ya waria tugas ini Iza Zeda yang sekarang sudah ditahan di Kepanjen kasus bullying anak karena anak saya dengan jelas betul disebutkan namanya dan dibilang homo dan anak haram. Lalu si waria tugas ini bilang bahwasannya dia punya kedekatan yang sangat dekat oleh Reza Gladi. Dalam kurung dia seperti di backing, dijagain supaya si waria tugas ini tidak bisa kena hukuman. Dan ternyata akhirnya dia keceplosan, dia menghina anaknya Sandi, Juragan 99 saat masih dalam kandungan gitu. Sehingga atas hal tersebut saudara ingin mencari aibnya si dokter. Ya karena waktu itu live-nya si waria ini bisa ditonton sama semua orang. Kebetulan Instagramnya tidak dikunci, jadi semua orang bisa mengakses. Di situ dia live sampai setiap hari, Senin sampai Jumat dia live, Senin sampai Minggu dia live, Senin pagi, siang, sore si waria ini live terus. Nah, di situ dia selalu bilang bahwasannya si Reza ini memberikan dia sejumlah uang dengan dia tidak dengan take down isi kontennya si waria tugas yang membahas produknya si Reza Gladi. Selalu si waria ini juga bilang katanya dia gak apa-apa kok, gue ngomong kayak begini tenang aja, orang banyak kok backingan gue Reza Gladi, dia sebutin siapa tuh, ada lagi siapa namanya saya lupa, itu dia sebutkan juga. Jadi dalam pikiran saya, oh berarti dia memaki-maki anak saya, dibilang homo, anak haram, itu berarti nanti kalau saya lakukan ke polisi, berarti si Reza Gladi sini akan membantu dia. Oh, sehingga saudara ingin mencari tahu aibnya si. Betul, kan tidak ada kan? Oke. Kemudian setelah itu, apakah saudara pernah melakukan live TikTok yang mengatakan biar sekarang skincare yang membuat seorang dokter seperti Dr. Reza Gladi itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients, kan kalian dia semakin kaya. Kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai, itu mukanya itu dempulan tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gue gak ngerti. Terus udah ditegur sama doktif untuk memperbaiki, udah diperbaiki, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh. Walaupun lo pakai 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi-umi si Reza, kan enak disikapnya kalau begini. Gue seneng sih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuman kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic, gue bukan dokter. Ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim, isinya nggak ada, cuman krim-krim top. Cocok tuh, ada doktif untuk ada di setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan, kalian rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit, walaupun filter boleh dipakai karena nggak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohongin orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, muka abu-abu berutusan? Pernah? Pernah, pertanyaannya? Oke, pertanyaan saya dari ketiga yang tadi saya jelaskan, tiga postingan, yang satu saudara akui, yang dua satu tidak saudara akui, yang dua saudara akui. Tujuan saudara melakukan membicarakan hal itu karena apa? Tujuannya, oke, saya jelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bukan saya yang bilang flexing itu tidak boleh, tapi Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, bilang flexing itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Itu jelas, ada videonya. Kedua, kenapa saya bilang seperti itu? Karena sayang sekali sebagai